kembali lagi di channel Anak Panah. Terus dukung channel ini ya guys dengan cara Subscribe, like, dan share video ini agar dapat membangun channel ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan dengan saya pun ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Engkau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi terima kasih kalau kami boleh sudah ada di tempat ini Tuhan. Dan Engkau kan terus menjamah kehidupan kami dan membuat hidup kami mengalami kehendak rencana-Mu. Kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang cinta Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus. Nah Bapak Ibu saudara kasih, selamat siang, shalom saudara. Ya, saya pernah ke tempat ini mungkin 3 tahun lalu, belum jadi di atas, tapi waktu itu di bawah. Dan hari ini sudah 2 tahun setengah ya sudah berdiri dan juga dapat penghargaan arsitekturnya segala ya, puji Tuhan. Nah saya ajak kita buka firman Tuhan Kejadian pasal ke-26 ayat 12 dan 13. Kejadian pasal ke-26 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ya, dan saya percaya kalau percaya kita akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, yang saya mau katakan lewat ayat ini adalah tema saya adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat bahwa cerita daripada di dalam Kejadian pasal 26 adalah cerita bagaimana Ishak mengalami kekeringan. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa bagaimana kekeringan itu melanda. Kekeringan itu timbul kekeringan di negeri itu dan bukan kelaparan yang pertama. Dan ketika kekeringan terjadi, apa yang terjadi? Maka Ishak mau mencoba pergi ke Mesir, tetapi Tuhan cegah. Nah, ketika Tuhan cegah lalu dia harus melalui beberapa proses, dan setelah itu dalam ayat 12 dia menabur dan dia menjadi sangat diberkati. Saya nggak mau terjebak dengan angka-angka dan lain sebagainya, tetapi intinya dalam ayat 12 kalau dikatakan dalam ayat 12 lagi dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Amin, saudara. Kuncinya adalah di bagian terakhir. Sama-sama katakan sebab ia diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ya, kuncinya di sana. Ada banyak orang nabur tetapi tidak menuai.
Ada orang diberkati Tuhan tidak menuai karena tidak menabur. Tapi harus kita lakukan menabur dan kita diberkati Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi mengalami itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, diberkati Tuhan itu berbicara tentang bahwa kehidupan secara explanation sederhana adalah bahwa kita hidup di bawah langit terbuka. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih. Langit terbuka. Ulangan pasal ke-28 dikatakan Tuhan menjanjikan berkat dari ayat 1 sampai sekian, berkat langit terbuka sehingga apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Tetapi bisa juga terjadi dalam ayat selanjutnya dikatakan langit seperti tertutup, tanah seperti tembaga. Karena apa? Tuhan menutup langit. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, dalam hidup setiap kita ada yang namanya langit terbuka, langit tertutup. Amin, Saudara. Dan pasti setiap kita ingin, karena 1 Korintus 3 ayat 6 kalau boleh ditampilkan, 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, aku menyiram, Apolos menanam, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi growth come from God. Pertumbuhan dari Tuhan. Amin, Saudara. Ya, dalam segala aspek pertumbuhan, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Setiap pekerjaan kita, usaha kita, karir kita, ya, kita tidak pernah tahu. Orang berpikir cuman karena aku pinter, tapi sesungguhnya kuasa Tuhanlah yang memberikan kemenangan buat kita. Karena itu dalam Ulangan pasal ke-8 Tuhan juga berbicara kepada bangsa Israel. Kalau kamu sudah kaya, kalau kamu sudah diberkati, jangan lupa ya, karena aku yang memberikan kepada kamu power to get wealth. Amin, Saudara. Kekuasaan untuk memperoleh kekayaan. Nah, singkat kata dari semua itu, ya, kalau kita tahu seperti itu, bagaimana Tuhan melakukan acara kepada Ishak sehingga dia bisa mengalami semua itu. Ya, kunci Ishak mengalami semua berkat itu adalah pertama dia berjumpa dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa berbicara dengan dia. Amin, Saudara. Perjumpaan dengan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, buat saya usia 26 tahun 88 kenal Tuhan, dan latar belakang saya adalah bukan orang Kristen, papa mama saya bukan orang Kristen, bahkan saya pernah jadi pengurus wihara, dan apa yang membuat saya bisa tinggalkan itu semua. Bahkan saya anak laki satu-satunya dari kultur yang sangat tradisional daripada papa saya. Papa saya dengan saya bedanya 45 tahun umurnya, dan saya harus menghadapi tantangan untuk meninggalkan saya mengasihi papa saya, tetapi saya tidak bisa meneruskan tradisi-tradisi yang dia mau. Dan dia sangat marah besar, dan dia ancam saya, dia sue saya, dia tuntut saya dan berbagai hal. Bahkan aset-aset papa saya dia jual di Indonesia, dia bawa ke China supaya saya pindah ke sana dan meninggalkan kekristenan. Tapi saya hadapi semua itu. Why? Karena saya berjumpa dengan hadirat Tuhan. Saya bukan berjumpa dengan sebuah acara, ya. Saya bukan berjumpa dengan sebuah kegiatan. Tapi dalam kegiatan, acara-acara itu cuma media, cuma vehicle. Tetapi sesungguhnya yang harus hadir, yang harus kita usahakan, harus kita minta hadir adalah the presence of God. Amin, Bapak Ibu. Karena presence of God itu yang akan mengubah hidup manusia. Ya, hidup manusia. Abraham berubah dari seorang mandul menjadi seorang bapak banyak bangsa karena berjumpa dengan Tuhan. Ishak berjumpa dengan Tuhan, Yakub berjumpa dengan Tuhan, Yusuf berjumpa dengan Tuhan. Amin, Saudara. Ya, Daud dari seorang nothing become something, berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana saudara dan saya? Saudara saya mau katakan bukan tentang saudara berjumpa dengan apa. Apakah Anda punya hasrat mengejar perjumpaan dengan Tuhan? Ada banyak orang menyalahkan tentang gereja. Enggak, hati kita. Apa kita sadar, kita haus. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Amin, Saudara. Ya, saya latar belakang saya tahu, saya sangat sadar, saya mengejar perjumpaan Tuhan karena sangat sadar bahwa saya itu bukan apa-apa. Ya, saya bukan orang-orang yang sekolahan, walaupun gelar saya S3, Saudara, SD, SMP, SMA gitu Pak maksudnya Pak ya. Bapak sampai terbengong-bengong di depan, kaget, kok tampang begini S3, tenang Pak. S3-nya nggak sekolah gitu, cuma sampai SMA. But perjumpaan dengan Tuhan nggak buat saya bodoh, sorry. Amin, saudara. Saya nggak buat saya bodoh. Saudara lihat, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, latar belakang kita apapun juga Tuhan bisa ubah kalau kita mau. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Ya, nah karena itu kejar perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saya nggak terlalu mengupas tentang itu karena saya mengupas tentang keluarga. Nah yang kedua, kalau kita baca selanjutnya dari Kejadian pasal 26 dari ayat 1 sampai ke ayat ke-11, itu terjadi ketika Ishak tinggal di Gerar, maka dia menyembunyikan jati diri dia bahwa dia suami daripada Ribka, ya, dan dia bersembunyi di balik istrinya, dan sehingga Abimelek hampir saja menjamah Ribka sampai sekali lagi dicegah oleh Tuhan sehingga tidak terjadi itu. Nah, yang kedua adalah saya berkata adalah Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau saudara mau diberkati Tuhan, mari satu hal, ya, suka atau tidak suka, baik atau gimana pun juga keluarga kita, saudara harus mau restorasi. Lalu Anda berkata, saya salah, saya nggak, nothing wrong with my family. Tapi bukan tentang itu, tapi keluarga kita harus mau terus diperbarui oleh Tuhan. Amin, saudara. Sehingga dengan demikian, di situ Tuhan bisa memulihkan dan semua ke depan. Kenapa seperti itu? Karena saya katakan, kenapa Tuhan cegah Ishak pergi ke Mesir? Karena Tuhan punya purpose di dalam kehidupan Ishak. Kenapa Tuhan cegah Abimelek menjamah Ribka? Karena Tuhan punya purpose lewat pernikahan mereka. Amin, saudara. Nah itu dia. Nah saudara dan saya harus memahami tentang pemulihan itu sehingga Anda memahami. Nah dipimpin oleh Roh Kudus, perubahan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berapa banyak saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Bisa lambaikan tangan saudara, yang mau saja saudara. Oh puji Tuhan, hampir semua. Pertanyaan saya adalah begini, apakah Anda sadar, tahu dipimpin kemana? Amin, saudara. When you follow someone, when you follow a person, satu pribadi, kita mesti tahu kemana kehendak daripada yang memimpin kita. Amin, saudara. Ya kalau tidak, saya mau ikut Roh Kudus, tapi kita jalan di jalan kita nggak pernah akan dipimpin. Karena itu kita harus tahu kehendak rencana Tuhan di dalam rumah tangga kita. Amin, saudara. Nah, dua hal pagi ini saya sampaikan tentang rencana Tuhan lewat rumah tangga kita. Lalu saya akan tutup dengan singkat saja bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, baca bersama saya Yesaya pasal keempat ayat yang pertama. Yesaya pasal keempat ayat yang pertama. Ya, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Ya, kita nggak usah bahas tentang latar belakang, tapi ada kata-kata hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Saya berbicara tentang identitas. Dalam keluarga demi keluarga, sadarkah saudara, Tuhan mau setiap rumah tangga, setiap suami dan istri bangun bersama-sama sebuah identity, your own family identity. Your own family identity that built from the word of God. Amin, saudara. Harus punya identity, karena gini, identity, tanpa identity maka kita akan jadi seperti bulu terkulai, angin kemana kita akan ikut. Kita nggak punya karakter. Betul, saudara? Identity. Ya, saya bicara tentang keluarga, izinkan saya, ya, di depan saya ada anak saya paling kecil, lambaikan tangan Christopher, umur 13 tahun, di belakang sana ada istri saya, lambaikan dong tangannya. Nah, istri saya mana? Nah itu tinggian dikit lah nggak lambaikan tangannya. Dan bawa cucu saya, punya cucu satu, saudara. Anak 4, umur 33, umur 29, umur 24 dan 13. Cucu baru 4 tahun. Ini cucunya lagi dibawa sendirian tanpa inang-inang, saudara. Jadi omanya mau jadi MC ngomong cucu, gitu ya. Nah, we just celebrate our 34 wedding anniversary. Kita baru tanggal 25 lalu merayakan ulang tahun pernikahan kita ke-34. 34 tahun kita sudah menikah, dan kita menikah bukan orang Kristen. Saya menikah usia 20, istri saya usia 18, sebuah usia yang sangat rawan, tetapi by God's grace, saya baru kenal Tuhan 6 tahun kemudian. Tapi yang saya mau katakan begini, saudara, ya, tentang marriage, apa bedanya birthday dengan wedding anniversary?
Ada yang bisa jawab, saudara, ini depan-depan deh, kalau di belakang kan saya agak susah. Mana yang lebih mudah, birthday atau wedding anniversary? Lebih mudah mana? Birthday ya? Ya, setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Kenapa setuju? Untuk birthday, Anda nggak perlu lakukan banyak hal. Cukup satu, tahu nggak satu apa? Ada yang tahu satu apa? Cukup satu untuk berulang tahun. Bernapas. Ya apa ya? Selama masih napas walaupun pakai respirator masih diulang tahunin kan saudara ya? Iya, tapi anniversary, wedding, we have to work for it. Kita mesti kerjakan, kita mesti usahakan. Sehingga saya berkata kepada istri saya, kita banyak menghadapi tantangan, kita banyak menghadapi berbagai pergumulan dan sebagainya. Ya, dengan semua latar belakang, dengan semua latar belakang seperti itu, latar belakang akademik nggak terlalu seberapa, yang nggak ada apa-apanya lah, mungkin cuma SMA seperti itu. Tapi hari ini kita bisa ada, dan cuma satu, karena kita mengerjakan pernikahan kita dan kita cari Tuhan. Amin. Pernikahan bukan cuma sekedar masuk dalam satu rumah, we live in the same home, we eat in the same table, we sleep in the same bed, but we separated. Ya. Pernikahan bukan seperti itu. Amin. Dan semua anak-anak cuma bertumbuh cuma karena ada makanan, cuma bertumbuh cuma karena ada uang, dan bertumbuh secara otomatis. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Amin. Nah karena itu saya berkata kepada istri saya secara khusus, saya katakan kita punya mimpi, we want celebrate golden anniversary. Nggak jauh kok, 16 tahun lagi saudara, 16 tahun lagi. Ya, golden anniversary mungkin, ya bukan mungkin, pasti kalau ketika itu terjadi usia 70. Ya, reachable. Om Julius aja lebih dari 70 umurnya ya, 80-an ya. Hah? 77. Saya sering ketemu Om Julius, segar sekali gitu. Nah, karena itu, tapi pertanyaannya adalah ketika masuk golden anniversary, isinya adalah puji Tuhan atau begitu saudara. Yang bagaimana isinya? Haleluya, penuh dengan sukacita atau narik napas mulu di dalam rumah tangga gitu. Kalau tidur lalu yang terjadi adalah merasa terganggu dengan pasangan. Lalu kalau lama-lama kita udah tua, perlu peranjangan agak dibelah dua, jadi kalau goyang nggak bangun, nggak bisa tidur lagi. Whatever, nggak ada urusan, tapi intinya adalah we have to work for that. Amin. Dan untuk itu adalah kita mesti bangun identity. Saya punya anak saya yang terbesar, waktu lahir saya belum genap 21. Istri saya belum genap 19. Dan kita kasih nama Monica tanpa nama identitas. Only Monica tanpa ada belakang. Waktu berjalan puluhan tahun, berkali-kali dia pergi ke luar negeri, di imigrasi, khususnya di Hong Kong waktu itu. 4 kali masuk, 4 kali walaupun udah ada rekod, tetap kena masalah. Karena tidak ada identitinya. Bisa tangkap saudara? Life without identity. Maka itu identity. Iblis tanya kepada Tuhan Yesus ketika dicobai. Kalau kamu anak Allah, lompat dari hubungan baik Allah. If you son of God. Itu identity. Serangan terhadap identity. Nah, oke, karena itu bagaimana kita membangun identity? Identity adalah value dalam setiap rumah tangga. Identity adalah value. Ya, nama saya Himawan Leonardo. Saya pakai nama Leonardo bukan karena marga saya Lee, ya. Dan nama saya, nama bahasa Chinese-nya Ahim, jadi Himawan, saudara. Itu ngasih nama sendiri umur 11 atau 12 tahun atau 13 tahun. Karena ganti nama WNI, jadi WNA jadi WNI. Nah, tanpa sepengertian anak-anak saya besar tumbuh dengan nama Monica, di sekolah selalu mencatat Monica Himawan, Andi Himawan, Devina Himawan, Christopher Himawan. Dan kebetulan cucu saya walaupun dari anak perempuan namanya pakai Himawan. Karena apa? Besan saya namanya Himawan juga saudara. Jadi Himawan and Himawan aja, Himawan, but another Himawan gitu, Himawan. Jadi menantu saya pun namanya Andrew Himawan gitu. Jadi ya it's amazing gitu saudara ya. Ya itu. Nah tapi dalam semua itu adalah pertanyaan saya gitu. Saya suka bilang gitu sama anak-anak saya. Kalau kamu pergi, kalau kamu kemana? Kalau kamu usaha, kalau kamu kerja, kalau kamu pergi, kamu bertindak tanduk. Ingat satu, ya. Saya nggak bilang gini. Ingat ya, lu anak pendeta, jangan macam-macam. Enggak. Ingat di belakang nama kamu itu ada nama Himawan. That's value. Amin, saudara. Ya. Nah, saya nggak bilang tentang kita.
Ya kalau nama seseorang, mungkin misalnya Tinton Suprapto, dia pembalap, anaknya mungkin cenderung pembalap, pengusaha, pembalap, pengusaha ya. Nah itu our name. Sebenarnya identitas bukan cuma sekedar nama kita, tapi identity dari kita. It's talk about our life. Apa yang udah kita punya, apa yang akan bisa kita lakukan. Amin, saudara. Ya. Misalnya orang lihat seseorang dia keluarga ini all out atau keluarga ini jujur, maka identity itu akan nempel ketika orang melihat nama tersebut. Oh, dia orang jujur, ada harapan dia orang jujur walaupun nggak menjamin. Amin, saudara. Ya, nah karena itu kalau identity seperti itu, identity juga kita mesti kita mesti bangun kebanggaan daripada anak-anak kita atau istri kita yang dilekatkan nama kita kepada mereka. Amin, saudara. Bangga jadi anaknya si A, bangga jadi anaknya si B. Pertanyaannya, bagaimana kita bangun kebanggaan itu yang akan mempengaruhi kehidupan mereka? Apakah kita bangun dengan benda? Apakah kita bangun, kita buat anak-anak kita sekolah bangga dengan sepatu barunya, bangga dengan tas barunya, bangga dengan handphone barunya, atau bangga dengan mobilnya? Kita nggak bisa, itu kebanggaan. Nah, kalau kita bangun anak-anak kebanggaan dengan itu, maka ketika dia dewasa, maka dia akan bangun hidup dia based on things. Dia berdasarkan benda. Dia akan ukur segala sesuatu dengan benda. Ya, kalau aku nggak punya ini, aku belum sukses, aku belum ini. Sehingga apa yang terjadi? Bisa saja kalau kita bangun segala sesuatu dengan benda. Ini cuma contoh doang, saudara. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Tetapi seharusnya ya kebalikan dari semua itu adalah ya kita harus bangun identity kita, value dalam rumah tangga kita dengan kasih. Amin, saudara. Amin, saudara. Dengan kasih. Contoh begini, berapa banyak yang sudah punya anak? Bisa tolong lambaikan tangan. Berapapun juga anak-anak. Oke, puji Tuhan. Mau nggak anak-anaknya rukun? Mau ya? Nggak ada di ruangan ini punya mimpi, gue punya anak nanti pengennya kalau gue berantem semua. Nggak ada ya? Setuju ya? Nggak ada. Pertanyaannya bagaimana mereka bisa rukun? Bagaimana mereka bisa rukun? One day I call all my children. Ya, saya bilang pada mereka, papi udah umur segini, nggak muda lagi. Satu hal yang papi mau ngomong, one day kalau kalian berjalan, ya, kalau ada yang kesandung, kalau ada yang luka, help one another. Saya pesan pada mereka begitu, termasuk pada Christopher juga. Help one another. Amin, saudara. Saya tanya, saudara, kalau ketika saya berdoa seperti itu, pasti terjadi nggak? Pasti terjadi nggak bahwa mereka akan? Belum tentu. Why? Identity. Anak-anak akan lihat gini. Yang mereka akan lihat adalah we have to build value or identity for our family, not with our talk. Bukan represif, bukan aku papa kamu ya, I pay all your expense, you have to, kamu mesti dengar aku. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Amin, saudara. Nggak bisa begitu. Kemarin hari Jumat kemarin cucu saya diajak sama maminya sama iinya ke supermarket. Dia pengen wangian ya, wangian apa saya nggak tahu. Mami, Jamie mau wangian. Mami bilang entar dulu. Pertanyaan kedua nanya mami, Jamie mau wangian. Entar dulu. Dia nanya, entarnya kapan, mam? Entarnya kapan, mam? Ketiga kali dia nanya lagi, mam. Jawabnya lebih entar, tapi dia lebih panjang jawab entar. Yang keempat, mami bilang entar. Dia bilang apa? Capek deh, katanya. Nah, that's anak sekarang. Artinya apa? Saudara dan saya, when we teach our children, we have walk the talk. Walk the talk. Kita harus jalankan apa yang kita ajarkan. Amin. Kalau kita mau rukun, anak-anak kita rukun, pertanyaan saya, apakah kita mengembangkan kerukunan dengan saudara-saudara kita? Our children, look at that. Amin, saudara.
Itu loh value yang mesti dibangun. Kalau tidak, di masa tua, jangan kaget kalau kita ngelihat ya drama-drama dalam rumah tangga. Anak ambil pisau, berantem satu dengan lain, tuntut menuntut, habis menghabiskan saudara sekandung. Anda nggak asing dengan cerita-cerita itu, betul saudara? It's happen. Why? Nah kalau itu value. Saya katakan bahwa waktu-waktu kita harus jujur, kita harus ajar dan tanamkan. Jangan, bukan cuma sekedar good food, jangan sekedar good clothes, ya, good car atau apapun juga. Tetapi kita mesti betul-betul tanamkan godly value in our family. Amin. Dan rumah tangga itu kehendak Tuhan. Rumah tangga, Maliaki 2 ayat 15, apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, apa yang aku kehendaki? Apa yang aku kehendaki dari persatuan pria dan wanita? Yang Tuhan kehendaki adalah keturunan ilahi. Amin, saudara? Ya, kalau boleh ditampilkan, silakan tampilkan aja. Keturunan ilahi, apa itu keturunan ilahi? Keturunan ilahi bukan cuma keturunan yang berbahasa roh. Keturunan ilahi bukan cuma keturunan yang ngerti ayat doang. Tapi keturunan ilahi, orang yang punya value, heavenly value, godly value. Amin, saudara. Biblical value in their life. Itu keturunan ilahi. Nah, itu yang Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau kita kerjakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan akan pimpin. Hal yang kedua, security, rasa aman. Dalam rasa aman. Family harus jadi tempat yang secure, aman, teduh buat keluarga, anggota keluarga. Amin, saudara. Ya, dalam hidup itu, baik suami maupun istri, maupun juga orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Bahkan di dalam kitab Maliaki dikatakan juga di akhir zaman hati anak-anak akan kembali kepada orang tua kepada anak-anak. Betul, saudara? Ya. Dan kenapa? Bagaimana kembali dan bagaimana tidak kembali? Dia akan kembali kalau family, di dalam family ada secure, ada rasa aman. Ketika ada kesalahan dari salah satu anggota keluarga kita, kesalahan harus ditegur, harus dikoreksi. Tapi pertanyaan, apakah ada pengampunan, apakah ada kasih, sehingga mereka nyaman kembali kepada family, dan sehingga mereka diterima. Amin, saudara. Itu satu hal, ya, kasih yang melandasi satu rasa aman. Firman Tuhan ada satu ayat dikatakan dalam Mazmur pasal 62 ayat 1. Dikatakan, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin, saudara. Ya, Anda tenang nggak dekat Tuhan? Anda, even kita mungkin bersalah, nyaman nggak dengan Tuhan? Apa Anda berani nggak datang pada Tuhan dan datang merendahkan diri, mengakui kesalahan kita? Amin, saudara. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan katakan kalau kita merendahkan diri, mengakui dosa kita, kesalahan kita, Tuhan akan memulihkan kita. Amin, saudara. Ya. Amin, saudara. Oke, saya nggak bicara tentang Tuhan. Pertanyaan saya, kalau bisa nggak anak-anak ngomong, hanya dekat papa mamaku aku tenang? Can we build that? Atau hanya kepada tetanggaku aku tenang, aku pada temanku, kepada si Anu, seharusnya dia tenang pada papa dan mamanya. Amin, saudara. Itu dia. Kembalikan fungsi itu. Kembalikan fungsi itu. Dan kalau kita kembalikan, kita akan lihat bahwa Tuhan akan melihat itu. Karena itu juga termasuk begini, saudara, Bapak, Ibu, saudara kasih. Itu tadi anak kepada orang tua. Sekarang istri kepada suami. Istri kepada suami. Banyak tadi saya katakan tingkat keberhasilan pernikahan pun juga di berbagai negara maju sudah sangat rendah. Sekitar udah di bawah 50%. Perceraian jadi semua sesuatu yang umum. Ya, this is my right. Aku udah gak nyaman, aku udah gak, pisah aja. Padahal pernah ngomong, apa yang pernah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Tetapi cuma karena gak suka, udah pisah aja. Itu bisa sekarang. Nah, dengan tinggal seperti itu, saya mau ngomong tentang perkawinan pria dan wanita secure.
Pertanyaan saya adalah, bapak-bapak di tempat ini, apakah istri Anda secure dengan Anda? Tapi maaf, juga sama, apakah suami Anda secure dengan Anda? Tapi saya ngomong kadang-kadang pada bapak-bapak, ya, janji nikah, ya, buat Anda dan kalau saya tidak diberkati di gereja, satu cuma peneguhan ulang aja, tapi saya punya janji nikah juga. Oke, janji nikah, apakah kita menjaga janji nikah itu? Apakah memandang enteng janji nikah itu? Padahal janji nikah itu bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Amin, saudara. Janji nikah. Apakah kita sering dengan mudah melanggar janji nikah itu? Ya, melanggar janji nikah dan lain sebagainya, atau semua batasan-batasan. Ketika kita lakukan itu, sesungguhnya adalah jaring rasa secure itu akan makin sobek. Jaring rasa secure dari pasangan kita akan menipis. Dan survei mencatat, saya catat dari survei, dikatakan gini, ada banyak wanita berkarir, nggak ada salah dengan wanita berkarir, anak-anak saya pun juga wanita karir. Ada banyak wanita berkarir bukan sekedar untuk mencukupi kebutuhan, tetapi ada banyak wanita berkarir karena merasa tidak aman dengan apa yang disediakan, bukan disediakan materi, dengan tidak aman dengan pasangannya, nggak feel secure. Mungkin dari apa? Ya, bukan dari materi, tapi mungkin omongannya nggak bisa dipercaya, ya, dan lain sebagainya. Rasa aman. Nah, kita nggak bisa berkata percayalah pada Yesus, percaya. No, suami atau bahkan juga istri, we have to build. Maaf ya Bapak Ibu sekasih, ini juga zaman akhir zaman. Katakan sama saya, akhir zaman. Akhir zaman. Yang percaya akhir zaman kiri doang. Saudara percaya ini akhir zaman? Ya, termasuk juga LGBT segala macam. Tanya pada pelayan-pelayan Tuhan. Bukan di Bandung, di kota-kota yang lain. Nggak sedikit yang selingkuh bukan laki, perempuan. Kita menangani banyak. Ya tapi, ya itu, rasa aman itu. Amin. Karena itu, saya bacakan satu kalimat. The woman was made from a rib from a side of Adam, and not made from his head so he can rule over him. Wanita dibentuk dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala sehingga wanita bisa berkuasa, atau dari tulang kaki sehingga bisa diinjak-injak. Yang setuju dengan 3 hal ini katakan amin. Amin ya. Amin. Ya, saya suka bilang kepada pasangan-pasangan, saya pernah sering konseling, kalau konseling saya nggak terlalu telaten gitu, cuman pernah satu kali pasangan 3 jam nungguin saya untuk konseling, dia nunggu terus. Konseling masih nggak ada 1 menit, saya cuma lihat pada suaminya, saya lihat kebetulan itu calon pengerja mereka dua-duanya pengerja. Saya lihatin mata yang laki, lu mau ngawinin dia, iya om, lu jaga, lu macam-macam, lu berurusan dengan gua, saya tinggal, nggak ada 30 detik saudara. Itu konseling paling singkat saudara, dan paling nusuk, ujung kepala, ujung kaki semua saudara. Sampai sekarang dia masih ingat. Saya tunjuk, saya lihat mata, saya tunjuk, lu macam-macam sama dia. Padahal guru sekolah minggu. Itu sisi lain daripada saya yang keluar. Saya kan kalem saudara, kalem karena lagi batuk berat saudara. Ya, yang bagian akhir daripada security. Siapa yang mau hidupnya meningkat? Naik dan bukan turun, meningkat. Mau ya saudara? Nah ya, Israel dari Mesir harus keluar ke padang gurun. Dari padang gurun harus pergi ke tanah perjanjian, betul ya? Dalam semua itu selalu ada pemimpin. Keluar dari Mesir ada Musa. Masuk tanah perjanjian ada Yosua. Nah, bisa tolong tampilkan Yosua pasal 1 ayat ke-6. Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Dikatakan begini. Kalau belum tampilkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, intinya adalah dikatakan sebab engkau yang akan memimpin. So dikatakan artinya gini, a leader must rise.
Amin, saudara. Seorang pemimpin harus tampil kalau kita mau naik level dalam kehidupan. Bukan cuma kemauan. Ya, dalam rumah tangga seorang pemimpin harus tampil. Harusnya saya selalu bilang harusnya pria. Pernah ada satu orang, Pak, suami saya nggak pernah mau ngambil keputusan selalu gini. Nah itu, akhirnya nggak pernah maju tapi nggak pernah maksimal. Mesti berani ambil keputusan. Amin. Nah, itu karena pria itu pemimpin dalam rumah tangga, imam harus berani ambil keputusan. Namun saya katakan pakai bahasa Inggris, leader must rise. Pemimpin harus bangkit tampil, betul ya? But leader also must wise. Harus bijak. Saya waktu saya tadi kasih kata saya menikah muda, saya punya ambisi besar, ya, saya pakai firman Tuhan untuk membenarkan ambisi saya sehingga saya bilang ini visi dari Tuhan, padahal ambisi. Dan apa yang terjadi? I made a lot of bad decision. Saya buat banyak kesalahan-kesalahan yang buruk. Loh, waktu bad decision, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah insecure buat anak-anak. Istri bisa diajak susah walaupun kalau susah pasti kita masih dapat makan, istri belum. Tapi anak-anak, think about this, ketika dia pindah dari sebuah sekolahan yang bagus, internasional ke sekolahan biasa, itu ada shock mental, shock psikologis. Amin. Itu satu instability yang diciptakan oleh karena unwise leader. Amin, saudara. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara kasih, dua hal ini, identity yang dibangun dengan value, security, satu pemahaman, kita mesti bangun security, jelas kalau ada berkata bagaimana bisa saya, dengan Tuhan kita bisa. Amin, saudara. Anda perlu wise leader, wise decision. Amin, saudara. Oke, saya akan tutup, saya minta tambah 2-3 menit, ya. Buka bersama saya Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 21. Wise leader. Bagaimana kita bisa menjadi wise? Kita butuh seperti tema bulan ini, dipimpin Roh Kudus. Amin, saudara. Dipimpin Roh Kudus. Dari versi Yesaya pasal 30 dari ayat ke 18 dulu, 18. Ya, 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit menyayangi kamu, sebab Tuhan Allah adalah adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang pertama adalah wait for Him, nantikan Tuhan. Amin. Ketika ngambil keputusan, jangan cuma bilang, waduh, ini opportunity seumur hidup, ambil. Enggak, nantikan Tuhan, tanya Tuhan. Ketika Tuhan belum jawab, jangan langkah. Amin, saudara. Yang kedua, ayat ke-19. Ayat 19 ya. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Amin, saudara. Ya, minta dong. Berseru saat Ia minta, Tuhan, please guide me. Pimpin aku, Tuhan. Dan guide me. Kalau Mazmur 23 dikatakan gini, aku Tuhan gembala yang baik yang memimpin kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Bisa nggak Tuhan mimpin kita ke bukan tempat itu? Itu aja. Itu aja. So ask God, Holy Spirit God, lead me please, guide me. We have to ask God. Enggak, Tuhan aku percaya, pimpin aku. Pokoknya aku ketemu siapa itu dari Tuhan. Pakai tanda, enggak bisa seperti itu. Mencobai Tuhan. Amin, saudara. Kesandung apa? Oh itu dari Tuhan. Langsung iya atau langsung enggak. Nah. You have to ask God. Mau diligence, mau jujur nanya Tuhan. Ya, terus yang ketiga, ayat ke berapa? 20. Ayat ke 20-nya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Yang ketiga adalah, yang pertama adalah nantikan Tuhan, yang kedua adalah berseru pada Tuhan, yang ketiga adalah willing to follow Him. Even bahkan di dalam keadaan walaupun roti dan air serba sedikit, harus mau begitu. Jangan cuma mau ikut Tuhan cuma karena enak, karena wah pokoknya harus terjadi, harus. Nah, ya. Harus ada willingness, bukan Tuhan
Bukan Tuhan memberi roti dan air sengaja jahat, tapi kadang-kadang orang tuh, apa iya sih orang mudah sadar kesalahannya? Saya tanya saudara, mudah gak sih? Mudah gak sih? Retret atau apapun juga membantu, tapi nggak kekal, nggak bantu. Mudah gak sih? Orang biasa baru nyadar kesalahannya, sometimes kadang-kadang ketika tersengat dengan rasa sakit. Betul? Kolesterol 300, nggak apa-apa, cenut-cenut dikit. Mungkin kalau ketika keluar hasilnya baru mau sedikit nyadar sementara. Tapi itu, sometimes itu, saya nggak bilang bahwa Tuhan mengizinkan rasa sakit. Tuhan bukan mendatangkan rasa sakit, bukan. Ya. Tuhan bukan mendatangkan rasa sakit, tapi sometimes rasa sakit mesti menyadari itu bukan hukuman, itu reminder dari Tuhan supaya kita bertobat. Amin, saudara. Saya tanya saudara, ya misalnya gitu ya, orang stroke. Ini kalau ada dokter di sini, stroke itu ada nggak yang namanya pre-stroke? Ada kan ya? Ada tanda-tanda awal. Masalahnya orang abaikan. Orang seringkali mengabaikan tanda-tanda dalam kehidupan kita. Ya, keuangan. Kita nggak pernah perhatiin spending kita. Akhirnya jangan bilang, Toto, kenapa aku kena tulang? Enggak. Seringkali itu dimulai karena ada tanda-tanda awal kita abaikan. Amin. Ya. Nah, yang terakhir benar, ayat 21. Ya, dikatakan apa? Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan dan mengikutinya. Dan entah kamu menganan atau kiri. Anda percaya Tuhan akan memimpin kita? Dipimpin oleh Roh Kudus. He will guide us. He will speak di belakang, di telinga kita. Dia akan berbicara pada entah telinga ini atau telinga rohani. Dia Tuhan yang punya kemauan to lead every one of us. Ya, dia gembala yang baik yang ingin membimbing kita ke padang yang berumput hijau. Enggak memimpin kita ke tempat ke dapur api. Kalaupun kita ke dapur api, dia akan sertai kita. Amin, saudara. Dia enggak memimpin tapi Tuhan akan karena itu kembali kepada tadi kejadian 26. Ishak dengarlah. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang saya sampaikan, biarlah kita semua, anak-anak kita akan tumbuh dengan identity yang kita bangun. Amin. Build not by things, but build by God's love. Amin. Dan biar rumah tangga kita ada secure. Kalau kita bangun seperti itu, terus akan Tuhan pimpin kita, langit akan terbuka. Keluarga, ingat saudara, Kejadian 1 setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan ciptakan keluarga. Amin saudara. Tuhan ciptakan keluarga. Tuhan sangat concern ketika keluarga dipulihkan. Saudara lihat, kerja apapun, bersepakat, berdoa dengan suami istri, Tuhan akan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kalau kami bisa punya keluarga, itu cuma karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kami bisa sampai hari ini, itu cuma semua karena Tuhan tolong. Hamba sungguh berdoa, biar Kejadian 26 ayat 12 dan 13 terjadi di tengah umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Tangan kami menjadi tangan penabur, dan setiap kami akan menjadi menuai karena satu hal, bukan Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan.